Jadi kita tadi supaya untuk memohon ampun. Iya. Nah, tentu pengertian memohon ampun itu tidak sekedar mungkin ya Tuhan saya mohon maaf terhadap apa kilaf, dan akan tentu ada aktivitas yang harus tentu kita lakukan terhadap mungkin kesalahan yang kita kerjakan, begitu kan? Saya pernah ini menyampaikan yang dinamakan teknik kita tadi, betul pertanyaan Pak Tri ini menyangkut masalah teknik ya, itu bagaimana kita itu mengejar maghfirah Allah ya, berlomba-lomba itu tadi. Seingat saya pernah itu saya sampaikan waktu di Mekah itu ya, doa mohon, saya lupa ya, sudah lama itu. Itu tekniknya atau teknologinya di Quran juga diberikan. Nggak mungkin Allah ngasihkan sebuah resep kalau dia tidak memberikan sebuah rujukan juga, karena kita tidak tahu. Mohon ampun kepada siapa, Tuhannya saja tidak kenal ya. Itu. Maka resepnya di dalam Quran itu ada beberapa cara. Yang pertama atau beberapa langkah. Yang pertama adalah kita mencoba untuk menyadari secara fair, tahu fair ya, secara terbuka, bahwasanya apa yang kita perbuat itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, dosa itu gampang sebetulnya ngukurnya. Dosa itu bagaimana ngukur dosa itu? Apabila itu diketahui orang lain, Anda malu nggak itu? Ya. Kalau malu, itulah namanya dosa. Paham ya? Ya. Bisa diikutin. Iya, karena ada ruh ilahi malu, makanya harus ditutupin. Biar aku saja. Satu contoh misalnya, maaf betul-betul maaf. Hubungan suami istri itulah halalan thayyibah ya. Tapi kalau kemudian dilakukan di depan umum, malu kan? Yeah. Itulah namanya dosa. Paham ya? Hubungannya tidak salah, tidak halalan thayyibah. Tapi perbuatan seperti itu namanya dosa. Karena itu bukan untuk dipertontonkan. Itu bukan tontonan. Ya, tapi itu adalah sebuah kemuliaan dari ilahi. Bisa diikuti Ibu ya. Ya. Mengukurnya enak. Gitu. Satu contoh sekarang itu. Kan ada mantan Presiden Republik Indonesia ini yang dikejar-kejar masalah ijazahnya. Kan tidak mau dia membuka. Kenapa? Karena tidak punya ijazah. Apanya yang mau dibuka? Kalau dibuka, aibnya kelihatan. Paham ya? Bukan hanya takut masuk penjara, tapi malu telah membohongin rakyat Indonesia. Lah itu dosa. Paham ya? Karena cara hukum bisa manipulasi seperti itu. Yang mengejar ditangkap. Tapi itu dosa. Ini bagi saudara siapa Jokowi yang sekarang dikejar-kejar, ayat ini dibaca gitu loh ya. Jadi sudah bertobat saja, paham ya? Tadi kan dihukum, ya karena bertobat minta ampun Allah saja memberikan maghfirah, apalagi hakim ya. Yang harusnya kena 20 tahun, ya 10 tahun lah lumayan. Sama dengan masa jabatan, kan gitu ya. Ya 10 tahun mantan presiden keluar itu, Bu, uangnya udah habis, Bu.
sedikit politik supaya hidup. Ya ini kajian namanya, karena maaf ya ini kajian. Pak Jokowi, Anda saya jadikan objek kajian. Bisa diikutin ini ya. Itu tadi, itu yang pertama ya, pertanyaan Pak Tri. Yang kedua, itu kesadaran dulu. Kalau sudah malu, ya itu, ngomong dengan ilahi. Seandainya apa yang aku perbuat ini tidak engkau tutupi, engkau hapuskan, betapa malunya. Di akhirat nanti, itu terbuka di depan umum. Itu bicara. Itu karena apa? Karena engkau yang memberi rumus. Paham ya? Sekarang aku bicara. Oh, ini senang sekali Allah seperti itu. Kemana lagi? Yang kedua, itu adalah hijrah. Hijrah itu artinya keluar dari kebiasaan yang ada di situ. Kan macam-macam ya. Misalnya, biasa berdusta ya, berdusta itu tadi bohong, hijrah. Sekarang belajar tidak berdusta. Caranya gimana? Ya sedikit diplomasi lah ya. Iya. Pak Ika ada di Malang ya sekarang. Ya, kalau saya mengatakan ada orang telepon, Pak Ika ada di Malang ya, saya mau datang ke rumah Pak Ika. Kalau saya mengatakan ada di Malang, dia datang. Paham ya? Padahal orang itu mungkin menjadi masalah untuk saya kalau datang ya. Gitu. Gimana caranya saya menghindari? Ya kadang-kadang di Malang, kadang-kadang di Jakarta. Gitu. Loh, paham ya? Iya. Paham ya? Dibelokkan dulu. Ada kadang-kadang juga tahu tuh sudah berdiri di depan tuh Pak. Itu orang bermasalah gitu. Dikiranya saya bisa memecahkan masalah dia. Masalahnya pada dia, nggak bisa saya. Susah saya. Gitu ya. Nah itu namanya diplomasi, ya. Boleh berdiplomasi. Karena kadang-kadang kalau terlalu terang-terangan itu tadi juga jadi masalah. Gitu. Diplomasilah sedikit. Ya. Nah, itu namanya hijrah ya. Kalau hijrah di dalam bentuk perbuatan, kebiasaannya betul-betul tidak di situ lagi. Ya. Para menteri itu terjebak dengan dosa sistematis. Halo, dosa sistematis itu adalah menganut sistem. Karena bosnya, presidennya merintahkan begitu, presiden itu kan enak aja. Coba kamu, cobakan ini, ya. Seenaknya dia, namanya presiden. Saya enggak bisa, makanya saya jadikan menteri, supaya bisa, gitu loh. Nggak tahu caranya gimana kamu, gitu. Sungguhan. Nah ini, manipulasi, plat kulipat. Itu yang kemarin sekarang yang namanya siapa Tom Gembong, Tom Lembong ya, yang suruh masukkan gula ya ke situ itu tadi, ya kan kena masalah, dia kena masalah karena waktu jadi menteri dia disuruh, yang menyuruh presidennya. Nah nanti di pengadilan kalau dipanggil presidennya, lo mana buktinya? Loh itu kan kebijakan dia, kan sudah saya kasih kepercayaan. Karena namanya hukum itu ada bukti. Kalau ucapan tidak bukti, ngerti nggak? Apa enggak susah itu jadi menteri? Gitu kok mau jadi menteri, ya lo? Nah kena semua. Menteri agama, kan sama, ya? Lah kan ada sekian triliun itu uang jamaah itu ya yang tidak terpakai, gunakan saja itu. Kalau tidak mau minggir, ganti yang lain. Lah kebetulan menteri-menteri itu adalah orang-orang tamat dunia yang tadi ayat ke-20-nya ya,
mereka berlomba-lomba mencari materi. Itu masalahnya. Bagaimana mau bertobat? Bisa diikutin ini. Sederhana, contohnya ada ya. Saya ngomong begini karena banyak teman-teman yang mau jadi menteri. Itu teman-teman saya kan. Kalau sudah gitu lempar anduk. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat tadi. Kamu dinanti dengan azab yang pedih. Ya, kok mau kehidupan akhirat itu kamu memasuki yang penuh dengan azab? Kan ada dua kehidupan akhirat itu, yang penuh maghfirah ampunan Allah dan yang penuh azab. Bukan Allahnya yang mengadab, dianya sendiri memilih azab. Ini saatnya kalian yang jadi menteri-menteri ini, ya kan gitu ya, gitu. Gak bisa Anda katakan tidak tahu, susah kan? Kenapa saya bisa melihat kayak demikian kan? Karena saya tahu rumusnya ilahi diberitahu oleh Allah. Saya tidak mau ke situ, ya. Apalagi sudah tua kan? Mau lari kemana lagi? Tidak bisa dinikmatin katanya. Apa yang kamu kejar itu akan kamu tinggal, dan itu adalah permainan semata yang tidak ada punya nilai gunanya. Makanya rumah ya sudah, inilah atas ikhtiar dulu ya. Mau kemana lagi? Dinikmati. Caranya menikmati, mensyukuri gimana? Ya dijadikan seperti tempat kajian, ya, tempat diskusi, tempat berkasih sayang, gitu. Enak itu, baik di jannat itu di situ. Engkau telah memberi aku tempat bernaung dari panas, dari dingin, dari hujan, dari angin, ya. Dan di sini aku bisa memiliki privasi untuk diriku dan keluarga. Aku bersyukur atas pemberian ini semua, ya. Itu baiti jannati di situ. Itu loh Pak Tri. Semoga nanti aku di akhirat juga mendapatkan tempat bernaung di sisimu, agar supaya aku bisa menikmati rasa syukurku. Kalau di sini menikmati enaknya rumah, kalau di sana menikmati rasa syukurnya itu dinikmati. Sudah dua ya, kan enak tadi, yaitu hijrah. Nah, kalau sudah melakukan itu tadi, kesadaran muncul, kemudian hijrah, apa cukup? Belum. Bagaimana caranya, buktinya bahwa telah hijrah? Nah, di dalam Quran disebut tadi, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih produktif, yang mempunyai nilai guna untuk kehidupan akhiratnya. Kan gitu ya? Itu tadi. Agar supaya mereka yang beramal soleh termasuk, sehingga apa yang kita perbuat tadi akan tertutupin oleh perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di akhir hayat kita itu, yang oleh Allah akan dilipat gandakan. Amal soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah, ya. Berbeda dengan perbuatan buruk itu, dia tidak bisa mengembang. Kalau amal soleh itu bisa mengembang. Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan seperti itu, bertawakal. Sudah kita berikhtiar dan kita mengimani ilahi yang memiliki Ghafurur Rahim itu tadi. Pegang teguh. Insya Allah. Selesainya itu. Tiap Jumat ngasih, berbagi, itu kan amal kesolehan. Itu berlipat-lipat. Terus berkembang. Saya menyampaikan seperti ini sebagai amal soleh. Insya Allah itu terus berkembang. Bapak-bapak, ibu hadir, saudara-saudara hadir, Anda semua hadir di tempat ini. Ini sebagai tadi berkembang.
Kita tidak mencatat, tapi itu pekerjaannya makhluk satu di sebelah kita ini loh, ya, yang tidak pernah ngantuk. Iya, itu tadi, itu para malaikat yang terpilih. Oke, terus sudah selesaikan baterai, Ya. jadi caranya sederhana seperti itulah. Kalau kita seperti itu, maka kita tidak akan melihat segala sesuatu yang menimpa kita itu sebagai sebuah kesulitan. Karena kita sudah naik derajatnya kepada kursi ilahi yang dalam diskusi itu, Pak Tri. Ya, ayat kursi kan begitu, kursiun, ya itu. Kita sudah naik kepada singgasana ketuhanan, naik, ya, yaitu seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini adalah semuanya adalah kebenaran dan kebaikan. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah. Semuanya. Ya, itu yang disebutkan. Kemanapun kamu memandang, maka yang akan terlihat adalah wajah Allah. Kalau Anda memandang, oh si A itu buruk, oh si B ini begini, buruk, maka Allah tidak akan hadir dalam pandangan Anda. Paham ya? Itu. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu itu baik, itu tadi, insya Allah, itulah tadi ketetapan Allah.